Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nita Widya dari SMA Negeri 2 Gunung Meriah. Saya akan menampilkan video praktik baik, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran biologi yang saya beri judul Detektif Barcode. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Adapun situasi yang saya hadapi di kelas saat pembelajaran biologi antara lain, yang pertama, rendahnya kemampuan murid dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, masih banyak murid yang belum berperan aktif dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, minimnya kreativitas murid dalam pembelajaran. Situasi tersebut berbanding lurus dengan pencapaian rapot pendidikan tahun 2025 SMA Negeri 2 Gunung Meriah. Oleh karena itu, rendahnya indikator-indikator tersebut perlu untuk ditingkatkan. Dari situasi tersebut, tantangan yang saya hadapi antara lain. Yang pertama, motivasi belajar murid yang masih rendah. Motivasi intrinsik murid masih rendah untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan mereka. Murid juga masih memiliki minat yang rendah untuk mencari sumber belajar yang relevan. Yang kedua, pembelajaran belum interaktif dan mengakomodasi semua gaya belajar murid. Pembelajaran yang interaktif dan mampu mengakomodir semua gaya belajar akan lebih bermakna, tidak membosankan, dan meningkatkan peran aktif murid dalam belajar. Yang ketiga, kolaborasi antar guru yang masih minim. Kolaborasi antar guru di dalam pembelajaran merupakan bagian yang cukup penting sebagai bagian upaya untuk menemukan akar masalah dan mencari solusinya bersama atau inquiry kolaboratif. Dari situasi dan tantangan tersebut, maka langkah aksi yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran aktif dan menyenangkan menjadi detektif barcode atau Dekbar pada materi sistem peredaran darah di kelas 11 Soshum. Adapun strategi yang saya lakukan antara lain yang pertama, mengidentifikasi kemampuan awal murid melalui tes awal dan wawancara. Kemampuan awal murid sangat penting untuk diidentifikasi untuk mengetahui sejauh mana kesiapan serta kebutuhan belajar murid. Nah, nanti kalian akan mengisi kuesioner di sini untuk tahu seperti apa sebenarnya tipe belajar yang kalian sukai. Siswa menjawab sejumlah pertanyaan yang menjadi refleksi untuk kemampuan awal serta tipe belajar yang mereka sukai. Dari pertanyaan ini, maka saya mendapat gambaran informasi awal untuk merancang tindakan dan strategi mengajar yang tepat. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk memilih strategi pembelajaran yang paling tepat. Sebagai langkah awal pembelajaran, setelah siswa mengucapkan salam, saya mengecek kehadiran murid dan mengecek kerapian mereka. Selanjutnya, saya menanyakan kabar dengan menggunakan Mentimeter yang dijawab oleh murid dengan menggunakan gawe mereka. Ini benar-benar seru sekali karena murid merasa gembira dengan gambar-gambar animasi lucu yang ditampilkan. Setelah itu, saya mengadakan ice breaking singkat berhubung pembelajaran saya dilakukan di siang hari. Ini penting untuk membuat murid kembali bersemangat. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari itu. Untuk menarik minat mereka, saya menampilkan video pendek sebagai pemantik yang kemudian saya hubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran untuk memberi kebermaknaan dalam kehidupan mereka. Langkah berikutnya adalah memperkenalkan permainan
detektif barcode. Awalnya, kelas dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Pemilihan kelompok ini dibebaskan kepada muridnya masing-masing. Lalu selanjutnya, kelompok yang dibagi ini bertugas untuk mencari gulungan kertas yang berisi barcode-barcode yang telah disebar, yang akan dicari dan dipecahkan kasusnya oleh masing-masing kelompok. 2, 3. Beginilah ekspresi mereka ketika telah berhasil menemukan barcode. Setelah menemukan kasusnya, maka langkah selanjutnya mereka sebagai detektif adalah men-scan barcode untuk memecahkan kasus yang telah mereka temukan. Mereka bisa menggunakan Google Lens. Masing-masing kasus berisi poin yang berbeda. Apabila beruntung, mereka akan menemukan kasus yang bernilai jackpot, yang artinya nilai mereka akan diduplikasi atau menjadi berlipat ganda. Udah, sekarang coba klik dan scan. Nah, udah arahkan kameranya di situ, lalu tekan tombol pencarian. Open. Mana ada yang dapat? Bersama anggota kelompoknya, mereka berusaha keras untuk memecahkan kasus yang telah diberikan dengan waktu yang telah ditentukan dan bebas untuk menentukan gaya belajar yang mereka inginkan. Hari ini kami akan membuat video tentang kampanye hidup bersih. Nah, salah satunya adalah tidur cepat dan tidak bergadang. Selanjutnya, mereka mempresentasikan kasus yang telah berhasil mereka pecahkan dan akan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Lalu saya bersama murid menyimpulkan dan memberi penguatan materi pada hari itu. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari itu, saya menggunakan aplikasi Waygrounds. Soal ditampilkan pada layar dan murid menjawab di gawainya masing-masing. Ini seru sekali karena murid bisa melihat siapa peringkat teratas yang cepat dan tepat dalam menjawab soal. Refleksi dan dampak. Yang pertama, menjadi detektif barcode memberikan pengalaman belajar yang sangat menarik bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi, terutama literasi digital. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar dan peran aktif murid dalam kelompok. Terakhir, memberikan inspirasi dan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Hari ini saya senang sekali belajar dengan detektif barcode, apalagi saya mendapatkan jackpot. hari ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Bu Nita Widya selaku guru pengaku biologi. Kita dapat membuat siswa-siswi lebih interaktif lagi dalam pembelajaran, apalagi ketika kami berlari untuk memecahkan suatu permasalahan dan kami dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Pembelajaran digunakan detektif barcode ini sangat menginspirasi bagi kami guru-guru. Detektif barcode. Menurut pandangan saya, model pembelajaran ini sangat bagus, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran yang menggunakan detektif barcode ini, saya melihat Bu Nita membawa para siswa itu untuk lebih literasi digital. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa juga diajak berpikir kritis, di mana setiap problem atau permasalahan yang dimunculkan dalam pembelajaran tersebut, siswa harus menanggapi dengan cara berpikir kritis, keempat, dan tepat.